Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbal alamin. Para jamaah dan jamaah yang benar baca kitab suci, membuka pagi ini, mari kita baca Fatihah. Sekali fadilahnya untuk terselesaikannya penanganan bencana apapun di Indonesia ini, mudah-mudahan menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun warahmatuh. Kita lanjutkan belajar kita di pasal harus tunduk pada hukum Allah, dan bagaimana sambutan seorang yang diajak kembali pada hukum Allah atau diberitahukan kebaikan atau dicegah dari kemungkaran. Dari nantinya, dari Qurannya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 65 dan Quran Surah An-Nur ayat 51 yang sebenarnya tidak demi Tuhan mereka tidak beriman sehingga bertakhir pada dalam segala sengketa mereka, kemudian tidak merasa keberatan dalam hati mereka menerima hukum putusan dan menyerah benar-benar. Ini insyaallah ada pada surah Madaniyah atau ketika Nabi sudah di Madinah. Yang didapati adalah orang-orang yang ketika Islam sudah mulai berkembang di zaman kekekalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yu'minuna bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini kemarin kita baca, semoga ini menjadi pijakan, dan ini ayat juga dipakai dalam bab sebelumnya, yakni bab rajin menjaga kesempurnaan amal perbuatan. Dan nanti Quran yang berikutnya adalah surah An-Nur ayat 21. Ini penyusunannya apakah seharusnya ayat 21 dan 65, tapi yakin mungkin ada pertimbangan sendiri antara ayat 65 didulukan. Sesungguhnya sambutan orang mukmin apabila diajak kembali kepada Allah dan Rasulullah untuk menghukum antara mereka yang menetapkan hukum antara sesama mukmin. Ya, jadi ketika sesama mukmin ini jajaran kan ketika di Mekah ini luar biasa bisa diterapkan karena di sana Islam belum berjalan secara bagus. Ya, jadi ada dua periode dari zaman Nabi ketika berdakwah, yakni tatkala 13 tahun masa kenabian di Mekah, namanya Makkiyah sekolahnya. Biasanya didahului dengan ya ayyuhan nas. Kalau yang kedua setelah 10 tahun berada di Madinah, namanya periode Madaniyah, itu biasanya didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Jadi orang-orang yang beriman, hukumnya itu sudah diterapkan pada orang-orang yang hanya yang beriman. Jadi orang Islam yang beriman. Jadi sekali lagi, sesungguhnya sambutan orang mukmin yang tadi orang beriman apabila diajak kembali kepada Allah dan Rasulullah untuk menghukum antara mereka, ialah berkata, kami mendengar dan taat, dan mereka itulah orang-orang yang untung dan bahagia. Nah, ini yang terakhir yang muara dari semua amalan. Jika kita mampu, mudah-mudahan kita jadi orang yang untung dan bahagia. Ya. Ini innama kana qaulul mu'minina, sesungguhnya apabila seorang mukmin itu diajak kembali idza ud'u, untuk itu dipanggil adzan, ud'u ilallahi, kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, yahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum antara mereka. Jadi ada dua pihak yang bermasalah, ada persoalan, ditetapkan hukum dengan Nabi, maka mereka ayyaqulu, berkata, sami'na wa ata'na, ya Gusti, kami dengar dan kami taat. Ini berbeda dengan sambutan dari orang-orang yang tidak mukmin waktu di Madinah. Sambutannya adalah sami'na wa asaina. Ini di Quran ada. Jadi saya dengar, tapi tidak saya kapres, tidak saya perhatikan, dan tidak saya anggap. Jadi orang mukmin ketika diseru untuk kembali pada Allah dan Rasulnya dalam menegakkan hukum, maka tidak mungkin siap sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, kami perhatikan. Jadi ketika orang-orang yang tidak mukmin di Madinah itu menyampaikan, dia sami'na wa ata'na, kami dengar tapi tidak kami perhatikan, merasa gabres gitu ya, karena itu reaksi dari dua pihak yang ketika diajak untuk bertaklim kepada Kanjeng Nabi memutuskan suatu persoalan. Ya. Dua pihak itu, dan itu sekarang Kanjeng Nabi tidak ada, yang ditinggalkan adalah apa? Dua hal, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kita tahu, dan As-Sunnah ada hadisnya. Kalau sudah ada ijma, ada qiyas, maka ketika ada persoalan kita diajak kembali kepada Allah. Ada hadis, khidmat, ada ijma, ada qiyas. Monggo silakan kita letakkan di sana dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, sekarang ya kami paham gitu ya, dan kami taat ya. Semoga kita diberi kekuatan bersama. Nah, terus kemudian ini ada satu hadis yang panjang, tapi baik mari kita baca terkait dengan hukum Allah ya, harus tunduk pada hukum Allah. Hadisnya saya baca karena ini panjang, terkait bagaimana ketika menyambut saat untuk kembali kepada hukum Allah, atau diperintah berbuat baik atau mencegah dari kemungkaran. Maka hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini kan seorang sahabat yang betul-betul tidak umum dunia atau menceraikan dunia ya. Dia selalu berada di Sufah, di emperan masjid kan Nabi, selalu setia mendengarkan, menjaga ini jauh dengan Nabi bersama hampir sekitar 72 sahabat ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
ketika turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah di Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya bagi Allah kekuasaan langit dan bumi. Apabila kamu keluarkan isi hatimu atau tetap kamu sembunyikan akan diperhitungkan oleh Allah. Kita saat ini terasa berat yang demikian itu pada sahabat-sahabat Nabi SAW, sehingga mereka datang kepada Nabi, jadi datang kepada Nabi dan jongkok, jongkok ya, nunggu tapi jongkoknya dan apa-apa berkata, ya Rasulullah, kami dapat menerima kewajiban-kewajiban yang dapat kita kerjakan, yaitu sholat, jihad, puasa, dan sedekah. Dan ini telah diturunkan ayat ini. Kami merasakan tidak dapat melaksanakan dan tidak kuat menanggungnya. Jadi itu turun ayat, begitu ayatnya disampaikan pada sahabat itu kemudian reaksi gitu ya, kok tidak kuat tadi menanggungnya ya, menanggung ayat ini ya. Jadi lillahi ma fis samawati wa fil ard fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Bagi Allah kekuasaan langit dan bumi. Apabila kamu keluarkan isi hatimu atau tetap kamu sembunyikan akan diberitakan Allah. Itu sahabat Allah, berarti Allah besok sajana orang-orang disampaikan piye ya Allah, jangan saya tidak ikhlas ya Allah, kira-kira gitu ya. Nah, ini beliau menyampaikan, para sahabat menyampaikan kepada kami. Ya, bagusnya sahabat-sahabat itu waktu itu ketika ada satu persoalan dari Quran yang didapatkan, itu ketika ada sesuatu langsung bisa bertemu Nabi nyampaikan. Nah sekarang Nabi tidak ada, gimana? Ya, kita ada Quran, kemudian ada hadis. Zaman Nabi sudah tidak ada, tapi sudah setelah Nabi itu sahabatnya Nabi, sahabat itu orang yang sejaman dengan Nabi, ketemu Nabi, iman kepada Nabi dan Allah, itu namanya sahabat. Kemudian orang yang percaya pada Allah, pada Rasulullah, tapi tidak sejaman dengan Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi, namanya tabi'in. Jadi ada dengan itu ya, sejaman Rasulullah, kemudian iman kepada Allah dan Rasulnya, Islam ya, tapi tidak ketemu dengan kami Nabi, namanya tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang. Kalau ada persoalan sulit, monggo bisa membaca Qurannya. Kemudian kalau kurang paham, ada bisa dengan aulia, dengan ulama. Ada orang-orang yang paham tentang ilmu agama, ditanyakan, bertakbirnya sami'na wa ata'na, gitu-gitu. Kira-kira begitu. Jadi setelah itu sami'na, kami paham, wa ata'na, dan kami taati. Ini tadi jawabannya. Kemudian kami mendengar, setelah itu kan Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu akan berkata sebagaimana ahli-ahli kitab yang sebelumnya? Kami mendengar dan melanggar, sami'na wa ata'na. Zamannya dikatakan oleh Kanjeng Nabi di zaman umat Rasulnya itu zaman sami'na wa ata'na. Kami dengar tapi kami melanggar. Kamu harus berkata, yang mengatakan kamu harus berkata sami'na wa ata'na itu Kanjeng Nabi.
Jadi jangan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami melanggar. Apa ya juga bahasanya itu aku gitu tapi rata rata kami mendengar dan kami melanggar. Apa ya itu yang bahasa. Maka kamu harus berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Jadi ya Allah, semoga Engkau mengampuni kami dan kepadamu kepada kami akan sampai begitu. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan itu menjadi bunyi ayat selanjutnya dari Surah Al-Baqarah ayat 280. Ya, dan seterusnya. Dan ketika ajaran itu telah dibaca oleh para sahabat sehingga ringan lidah mereka membacanya, Allah meneruskan ayat lanjutannya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini kan tadi Quran bagian akhir surah Al-Baqarah ini. Ya. Sungguh telah percaya Rasulullah dengan apa yang diturunkannya kepadanya dari Tuhannya. Juga kaum mukmin masing-masing telah percaya kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan nabi-nabinya untuk utusannya, tidak membeda-bedakan antara salah seorang pun dari mereka. Dan berkata mereka, kami mendengar dan doa, ya Allah, semoga mengampuni kami Tuhanku dan kepadamu kami akan kembali. Sebaliknya kita mendengar nanti ke Allah ya. Dan ketika telah dilaksanakan yang demikian itu, Allah memasukkan itu nasi maksud itu menghilangkan itu hukum ayat yang di atas dengan ayat yang terakhir yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sahabat semuanya yang sahabat ya. Allah tidak memaksakan kepada seseorang kecuali sebatas tenaganya, sekuat tenaganya. Baginya keuntungan dari usahanya sebagaimana di atas di Islam itu diberikan kepada umatnya itu sudah diukur, nggak akan melebihi kemampuan, bisa kok, kalau bisa. Dan sekarang sudah sangat teruji ya, sampai menurut perhitungan hampir 2 miliar penduduk Islam itu. Belakangan bahkan di Eropa, di Amerika itu banyak yang masuk Islam. Itu orang pintar-pintar, ya, ilmuwan itu. Jadi setelah menemukan bukti tidak dipaksa, juga tidak karena apa itu ya? Ya pokoknya ada paksaan ya, karena kesadaran itu ya. Kita tahu kan sekarang di London itu wali kotanya Muslim. Di New York yang kemarin pilihan itu wali kotanya tidak Muslim, padahal negara Yahudi dan Arabnya luar biasa ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan kemudian tidak diberikan kecuali segala kemampuan. Dan ternyata berikutnya ditambah lagi setelah itu, ya Rabbana la tu'akhidhna in nasina ata'na, yang dijawab ya Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dijawab ya Rabbana la tu'akhidhna in nasina ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
dijawab lagi yang terakhir adalah wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Nah, terjemahannya tadi, dijawab, ya Tuhan kami, semoga Engkau tidak menuntut kami jika kami lupa atau keliru. Awal ini lupa pada salah, tapi mudah-mudahan tidak dituntut. Ini bunyi dari ayat itu. Ya Tuhan kami, jangan menanggungkan pada kami keberatan-keberatan sebagaimana yang Tuhan tanggungkan pada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan menanggungkan pada kami yang di luar kekuatan kami. Maafkanlah kami dan ampunkanlah kami dan kasihanilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum yang ingkar pada Iya. Ini hadis riwayat Muslim yang terkait dengan bagaimana hukum menuntut untuk tunduk hanya kepada hukum Allah, dan bagaimana sambutan seorang yang diajak kembali kepada hukum Allah. Jadi di Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 286 ada di sana, dan itu sebetulnya ada hadisnya yang di kitab ini ada pada halaman 101. Jadi bunyi aslinya di Quran itu ada, hadisnya ada di kitab ini di halaman 107. Semoga kita paham. Jadi apa tadi? Satu, sami'na wa ata'na. Jadi katalah kufrana ka rabbana wa lakal hamd. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasita. Ata'na la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Tuh ya. Yang paling pokok tadi sami'na wa ata'na, jangan sami'na wa asayna. Ini dia. Semoga kita yakin Allah tidak memberikan kecuali batas, termasuk secara kebangsaan. Sekarang ini Indonesia yang sedang dicoba seperti ini, buat bencana alam luar biasa ini, dari mulai tanah longsor di Cilacap, kemudian di Banjarnegara, lalu di Makassar, kemudian kemarin Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Semoga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dicoba tapi sudah diukur oleh Allah, kita bisa, kita mampu. Mari kita doakan semuanya kuat, yang wafat semoga dijadikan surga. Yang kemarin sudah sekitar 303 yang meninggal, sekian yang hilang, belum yang kehilangan tempat tinggal, sudah segala macamnya. Tapi pemerintah sudah hadir, siap membangun kembali rumah yang rusak, dan kemudian siap sudah menyingkirkan segala yang melintasi jalan. Kemarin malam beritanya jalan sudah bisa sebagian dilalui oleh transportasi, walaupun banyak kendaraan membawa makanan kebutuhan yang busuk, yang akhirnya terpaksa para pedagang menanggung kerugian. Sudah diceritakan kemarin, dan satu truk itu rugi 30 juta. Jadi ini dan segala macam. Ini kita doakan semoga Allah mengganti, karena semua milik Allah yang dititipkan kepada hamba-Nya. Kalau sekarang diambil lagi, mudah-mudahan yang diganti oleh Allah dengan ganti yang semoga lebih baik, lebih banyak, lebih maslahah di dunia dan akhirat, menjadikan bangsa ini bangkit lebih teguh, baldatun thayyibatun wa rahmatun, murah sandang, murah pangan, kemudian bermartabat, jaya dunia. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.